Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai dengan 42. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah: dapatkah orang buta menuntun orang buta? Dalam bacaan Injil hari ini, lewat perumpamaan tentang selumbar dan balok ini, Yesus mengajarkan tentang pentingnya melihat diri sendiri dengan rendah hati sebelum menilai sesama. Yesus mengajarkan seperti ini karena seringkali kita begitu mudah menghakimi sesama tanpa menyadari keberadaan diri kita sendiri. Begitu mudah kita menilai kelemahan orang lain daripada betapa sulitnya kita menilai diri kita sendiri. Dalam hidupnya, Yesus menggunakan matanya untuk mengasihi sesamanya dan membebaskan mereka dari berbagai belenggu dosa. Bagaimana dengan kita? Dengan mata, kita dapat mengasihi ataupun menghakimi. Kalau kita gagal melihat kebaikan maupun kekurangan sesama kita, berarti mata kita terhalang oleh balok kebencian, iri hati, dan dendam. Agar kita bisa memandang dengan jelas, singkirkanlah balok itu dengan memandang Yesus yang adalah kasih itu sendiri. Dan kita harus menyadari diri bahwa kita adalah pendosa yang harus memerlukan kerahiman Allah. Kita harus selalu melakukan introspeksi diri sebelum melihat orang lain. Kita menyadari diri akan kelemahan dan berusaha untuk memperbarui diri. Dengan demikian, membantu kita untuk menghargai dan mengampuni sesama. Sebagai manusia, kita cenderung hanya melihat yang kasat mata. Akan tetapi, Allah melihat isi hati setiap kita. Kita harus membersihkan balok dalam mata hati kita dengan jalan pertobatan. Sebab hanya pertobatanlah yang menjadikan jalan satu-satunya untuk menjadi penuntun jalan yang baik. Saudara-saudari terkasih,
Berpegang teguhlah iman dan kasih Kristus. Iman dan kasih Kristus inilah yang menjadi arah, jalan, dan tujuan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Marilah kita bermohon kepada Tuhan agar Ia memberikan kerendahan hati untuk menyadari ketidaktahuan kita. Kita meminta pertolongan Tuhan agar kita mampu untuk selalu memuji, bukan mengkritik, bersimpati, bukan mematahkan semangat orang lain, membangun, bukan menghancurkan, serta memikirkan orang lain sambil memikirkan diri sendiri demi kehidupan kekal. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan-Mu dan karya keselamatan-Mu. Mampukanlah kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.